Salam Indonesia. Selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang, edisi Selasa 6 Mei 2014. Serangkaian berita telah kami siapkan. Di antaranya diduga minum miras oplosan, seorang pria ditemukan tewas di dalam kamar kosnya. Saya Bayutan, berikut berita selengkapnya. Seorang lelaki yang juga karyawan bank di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ditemukan tewas di kamar kosnya. Diduga korban tewas usai menenggak minuman keras oplosan. Pasalnya, di dalam kamar ditemukan sebotol miras dan darah muntahan korban. Kejadian ini sempat membuat warga Jalan MT Haryono Gang Kembang, Banjarmasin geger. Luki Haryanto, lelaki paruh baya, yang juga seorang karyawan bank, ditemukan tewas dengan kondisi terkurap di dalam kamar kosnya. Korban diketahui tewas oleh tetangga kamarnya saat korban yang coba ditelepon oleh keluarganya tidak mengangkat telepon. Keluarga korban lantas menelpon tetangga kamar korban untuk meminta tolong melihat kamar korban. Setelah dicek, korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Iya, aku kan enggak tahu dia, aku dapat telepon dari tantenya suruh liatin beliau. Nah, terus kan tak liatin kan pintunya tutupan gitu, tak liatin, tak ketok-ketok enggak nyaut-nyaut, tak telepon lagi tante, enggak nyaut-nyaut tante, tak bilang gimana, tolong lihat lagi. Terus tak tengok di jendela yang terbuka itu, beliau udah tengkurap begitu. Mas Lukinya. Ibu korban langsung syok dan nyaris pingsan setelah melihat jenazah korban di ruang otopsi Rumah Sakit Ulin Banjarmasin. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian korban karena masih menunggu hasil otopsi. Ada tanda kekerasan nggak? Untuk sementara dari penilaian luar untuk tanda-tanda kekerasan maupun luka tidak ada, tetapi untuk penyebab kematian harus kita tentukan melalui otopsi ataupun visum keterangan dari dokter. Dugaan sementara korban tewas karena menenggak miras oplosan. Pasalnya di dalam kamar korban ditemukan sebotol miras dan darah muntahan korban. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Andi Muhammad Aswar melaporkan. Ribuan bungkus rokok ilegal berhasil diamankan polisi dari sebuah gudang di Pekanbaru Riau. Rokok tersebut dibawa dari Pulau Jawa dan dipasarkan di Riau dengan harga murah. Gudang rokok ilegal tersebut berada di Jalan Palaraya, Gang Pala 1, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau. Dari lokasi tersebut, polisi berhasil menyita ribuan kotak rokok yang dikemas dalam ratusan kardus. Beberapa jenis rokok yang disita bermerek JL Mild, Joss Mild, RC Gold Filter, Bintang Utama, JL Diplomat, Gucci 69, dan SM Mild. Sekilas, rokok tersebut tidak berbeda dengan yang lainnya, tapi jika diperhatikan cukai rokok tersebut berbeda dengan isinya. Polisi menduga cukai rokok tersebut juga dipalsukan. Satu bungkus rokok dijual ke pasaran tidak lebih dari Rp5.000 per bungkusnya. Setelah mengamankan tadi ada ribuan bungkus yang tidak sesuai, dalam hal ini kita saksikan tadi kepada rekan-rekan semuanya. Rokok ini di dalam luarnya, di dalam pita cukainya, kami masih menduga apakah pita cukai tersebut dipalsukan atau tidak. Nanti kita berkoordinasi dengan Dinas Bea Cukai, itu bertuliskan 12 dengan produksi kerajinan tangan, akan tetapi fakta di dalamnya itu berisi ada yang 20 batang dari. Dalam pemeriksaan polisi, gudang tersebut sudah 2 tahun beroperasi dan meraup keuntungan hingga Rp1 miliar per tahun. Saat ini polisi masih menahan dan memeriksa penjaga gudang untuk kepentingan penyidikan. Dari Pekanbaru Riau, Syafrial Syahril melaporkan. Pasca aksi pembakaran 9 unit sepeda motor milik anggota patroli motor di wilayah Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, aparat Polda Sulteng Senin siang menggelar olah TKP di lokasi amuk warga tersebut. Dalam olah TKP ini petugas memeriksa satu persatu bangkai kerangka motor yang ludes dibakar massa.
Olah TKP pasca aksi pembakaran 9 unit sepeda motor milik anggota patroli motor mendapatkan pengamanan ketat dari aparat Polres Sigi. Warga di sekitar lokasi bahkan tidak diizinkan untuk mendekat. Menurut Kepala Desa Karawana, Kecamatan Dolo, Abdul Rahman, aksi warga membakar 9 sepeda motor milik anggota patroli motor ini berlangsung spontan dan belum diketahui secara jelas permasalahan yang terjadi. Kini seluruh barang bukti motor yang ludes terbakar dikumpulkan dan langsung dievakuasi ke Mapolres Sigi pada Senin dini hari tadi. Dalam olah TKP ini petugas memeriksa satu persatu bangkai kerangka motor yang sudah ludes dibakar massa. Sementara itu hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dari aparat Polres Sigi dan Polda Sulteng dengan alasan masih menggelar rapat tertutup terkait aksi massa tersebut. Berdasarkan informasi yang beredar sebelum aksi pembakaran ada sejumlah polisi bersepeda motor sedang berjaga di Desa Karawana. Saat itu ada pesta pernikahan dan sejumlah warga berjoget sambil mendengarkan permainan alat musik. Di tengah-tengah musik mengalun, warga mendengar suara tembakan yang membuat sejumlah orang penasaran ingin mengetahui asal suara tembakan itu. Saat itulah warga mendapati sejumlah polisi yang diduga baru saja melepaskan tembakan ke udara dan mengejarnya. Polisi yang panik meninggalkan tempat dan meninggalkan sepeda motornya. Dari Sigi, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Majelis Ulama Indonesia MUI mendesak pemerintah memberikan hukuman seumur hidup kepada para pelaku pedofilia. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.